Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman semuslim jamaah jami'iyah, Bapak Ibu yang sama hadir pada saat ini, semua atas kehendak Allah patutlah yang mana kita diberikan suatu peluang waktu yang sangat berarti dan berharga bagi kita semua untuk selalu dikehendaki dengan kodrat iradat Allah bisa melakukan suatu muamalah dalam artian mengistiqomahkan untuk mengikuti ngaji bareng-bareng ini. Ini bahasanya, jadi kita ini sinau bareng-bareng Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan atas segala apa yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, patutlah kita dengan bersyukur, dengan yang sangat dalam kita dengan ucapan Alhamdulillah, dengan segala naungan Allah, dengan segala rahmat fadl Allah, kita bisa dipertemukan seperti ini untuk selalu mengikuti, mencuri tuladani apa yang menjadi wajibnya sebagai hamba yang telah untuk mengikuti di jalan-jalan tugas-tugas Rasulullah yang pernah memberikan contoh kepada semua manusia dalam suatu majelis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga selalu mendapatkan atas syafaat Rasulullah, karena dengan selalu kita mengikuti langkah-langkah untuk selalu gemar dan selalu bersiar di dalam ajaran-ajaran sunnah Rasulullah di dalam agama seperti ya kita ini. Jadi ngaji ini wajibnya orang mencari ilmu ya Ibu. Jadi ada apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah, carilah ilmu mulai di dalam kita di ayunan seorang ibu sampai kita ke liang kubur. Nah, kenapa seperti itu? Kita mulai kecil sampai akhir hayat, karena dengan segala muamalah kita ini sangat memerlukan yang artinya ilmu itu. Dan kita tahunya ilmu itu karena kita bisa mewujudkan suatu menjadi amal ibadah. Nah, inilah Bapak Ibu buktinya bagi kita. Jangan sampai menunda suatu amal ibadah. Kalau kita coba di dalam salah satu hikayat di kitab Hikam ya, itu ada kalimat begini, karangan dari Ibnu Athaillah ya. Itu telah dipaparkan, kita coba untuk nanti kita pelajari dan kita gali, kita renungi daripada paparan Ibnu Athaillah dalam syarah hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhalatuka a'mala alaya wujudil farahi bin ru'u natilin nufus. Jadi ini bahasanya di hikam ya. Kalau
apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam maksud ikhalatuka, suatu penundaan terhadap salah satu amal, karena malah ada hingga luangnya waktu adalah kebodohan hati. Ini saya ulang biar paham ya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Setiap seseorang penundaanmu terhadap amal, contoh kalau kita ada peluang waktu yang diberikan oleh Allah, kita tidak mengambilnya, ini sangatlah rugi. Makanya penundaanmu terhadap suatu amal hingga luangnya waktu adalah menunjukkan kebodohan hati. Nah, kalau kebodohan ini jahil ya jadinya, jahilnya hati. Ini karena kita nggak memahami bahwa waktu ini sangat berharga. Kalau kita melihat di Al-Quran, Allah ada bersumpah wal asri, demi waktu. Berarti waktu ini sangat berarti. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam suatu kerugian. Agar kita Bapak Ibu tidak rugi ya, kita harus paham dan mengerti akan peluang-peluang waktu yang diberikan Allah ini sangat berarti dan berharga. Makanya setiap mau kita jangan dalam menunda suatu amal ibadah kita secara yang wajib atau yang secara yang sunnah, dalam artian yahmado dan ghairu mahdud. Contohnya kalau sholat wajib kan wajib ya, itu mahdud. Kita beribadah kepada Allah mahdud. Atau dalam surat Qobliyah Ba'diyah dikatakan dalam arti ini bab sholat ini adalah sunnah atau ghairu mahdud. Tapi ada lagi yang ghairu mahdud, seperti kita bekerja ya, kita belajar, kita bertolabih ilmi, ini semua itu adalah juga dikatakan arti ibadah. Jadi globalnya suatu ibadah itu bukan hanya kita melaksanakan dari hal-hal yang wajib aja, tapi yang sunnah pun kita harus. Ya, kalau kita umpama keluarga, punya anak, punya istri, ya, memerlukan adalah suatu kebutuhan hidup. Nah, kita bekerja, berarti ini adalah bentuknya bentuk ibadah. Tapi yang halal thayyiban, yang benar sesuai aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Maka dari itulah apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya adalah janganlah diri kamu dalam penundaan terhadap suatu amal hingga luangnya waktu tidak kamu pergunakan, tidak kamu pakai, tidak kamu ambil. Makanya itu menunjukkan adalah jahilnya hati atau qalbun. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam suatu fatwanya. Qala Rasulullah SAW, nikmatani maghbuna fihima katsirun minan nasi sohatu wal faro. Ini Rasulullah juga menyampaikan, diberitahukan, dikabarkan kepada semua umatnya. Nikmat, suatu kata kalimat nikmat. Jadi ada, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu rugi di dalamnya. Apa itu?
Kok ada dua nikmat, kata Rasulullah ini ya, manusia itu rugi di dalamnya bila mana dia tidak memahami, dia tidak mengerti daripada dua nikmat itu. Apa? Kata Rasulullah yaitu satu, bila mana kita ini dalam keadaan sehat dan waktu yang luang. Maksudnya Allah telah menghendaki kepada kita dalam suatu kesehatan jasmani diri kita, pergunakan dengan jalan yang baik untuk beribadah kepada Allah secara dohiriyah. Dan keduanya yang diberikan kesempatan waktu luang itu berguna. Nah, dalam arti pergunakan ini ada makna dua tadi, mahdud dan ghairu mahdud. Contoh, umpama kita ini kerja, ya, biasa kerja berangkat jam 8 atau setengah 8, setengah 12 berhenti. Bila mana kita ini paham, dikala mulai jam setengah 8 pagi sampai setengah 12 kita melakukan mungkin itu kerja jadi tukang beca atau tukang parkir atau kerja di kantor atau di pasar, ya banyaklah kerjaan-kerjaan yang muamalah secara arti dalam ibadah. Keadaan diri kita adalah sehat Bapak Ibu, ini harus kita pergunakan dengan baik. Dan waktu yang luang itu, maksudnya waktu yang luang di saat kita ini orang muslim, ada di situ peluang waktu setengah 12. Waktunya apa? Zuhur. Nah, tadi adalah ini baru masuk ke mahdonya, kita ambil, kita diberikan, tadi diberikan nikmat oleh Allah. Kita bisa melaksanakan kinerja kita, aktivitas kita. Setelah itu berhenti di jam setengah 12 atau waktu azan zuhur, ya kita pergunakan bahwa itu adalah waktu untuk beribadah kepada Allah secara mahdohnya. Nah ini, jadi inilah yang dimaksud Rasulullah, ya, adalah ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu atau hamba Allah itu dalam kerugian di dalamnya, karena dia tidak memahami apa nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat kesehatan, dan kedua adalah nikmat waktu yang luang. Ini harus kita kaji ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin kebanyakan manusia ini teledor, tidak sampai memahami tentang hal ini. Ini sangat, kalau kita mau benar-benar bermuamalah, hanya beribadah dengan menunjukkan kepada Allah, ini kita ambil. Dalam artian, kalau boleh Mbak Keng untuk menggali dalam suatu hadis ini, kiranya banyaklah orang yang kehilangan keduanya. Dalam Mbak Keng menggali ya, mudah-mudahan bisa diterima ya ini. Banyak orang yang kehilangan keduanya, sehingga ya Bapak Ibu, orang banyak yang mengabaikan waktu yang peluang itu, hanya dengan tersibukkan dengan kesenangan hawa nafsunya. Sudah kita lihat nanti, kalau nggak percaya kita buktikan. Kita harus dengan cara bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa meyakini sabda Rasulullah. Kita buktikan ke pasar. Dan sekarang banyak ya namanya pasar apa itu? Pasar malam ya, bukan pasar malam yang subuh itu loh. Ya, pasar induk atau apa? Coba itu. Kan di situ ada suatu musola. Ya, mayoritas saya yakin banyak muslimnya. Coba kita. Di saat itu ditemukan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah dalam suatu kesehatan, berangkat jam 11 malam, pulang pagi, ya, melayani daripada pedagang-pedagang, pelanggan-pelanggan itu. Tapi di situ ada waktu yang khusus ya, yaitu waktu peluang yang mana nanti ketemu dengan azan subuh. Ini coba kita masuk ke musola itu.
Kita hitung, kita lihat berapa banyak itu orang yang sama mencari nafkah hanya untuk menuruti suatu terseret dengan hawa nafsunya. Ini baik dikatakan ibadah juga, cuma karena dia tidak paham dengan waktu peluang yang diberikan Allah untuk menghadap kepadanya, ini diabaikan. Nah, inilah yang maksudnya kalau Mbak Keng boleh menggali, ya maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima, sehingga mereka menjadi orang yang sangat rugi karena tidak mengerti hak Allah. Dia hanya memenuhi hak diri pribadi dalam nafsunya. Akhirnya dia terpeleset, dia tidak memahami sampai tertinggalkan subuh. Ya, ini tolong yang di pasar-pasar ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, semuanya yang bekerja di pasar ya, ada kan? Ya. Jadi ini tolong nanti perhatikan dan sadari dengan benar. Beranikah Bapak Ibu bila mana di situ ada azan subuh berhenti untuk meninggalkan sesaat aja dagangannya untuk memenuhi hak kepada Allah? Coba nanti ya, biar kita tidak dikatakan Allah menjadi innal insana lafi khusrin, sangat rugi. Jangan. Ini harus kita perlu untuk penyadaran diri yang sangat dalam. Jangan sampai kita terbawa dengan adanya merasa rugi bila mana aku tinggal dalam 10 menit, kan cuma 10 menit mungkin. Itu sudah lama, 15 menit sudah kelamaan. Ya. Di situ akhirnya kita semasa jangan merasa rugi. Maksudnya merasa rugi bila aku tinggal daganganku umpamanya, ya, atau kinerja yang lain, ini ketemu saat-saat peluang yang diberikan Allah itu kita tidak mengambilnya, kita tidak memanfaatkannya, jadi kita keteledoran yang sangat rugi. Nah, seberapa sih hasil umpamanya waktu itu? Tidak dihitung, kan besok ketemu lagi. Nah, inilah jangan merasa rugi. Kalau kita menghadap kepada Allah, beribadah secara mahdonya kepada Allah yang diwajibkan sebagai umat Rasulullah, ya, jangan merasa rugi. Mudah umpama itu kita rugi 50.000, kita yakin aja Allah pasti ganti. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Kamu tidak akan paham, tidak akan mengerti bila kamu sudah menunaikan hak-hak aku, kata Allah. Kamu tidak akan tahu soal rezeki yang tak kamu sangka-sangka aku berikan. Ini harus jadi pegangan kita Bapak Ibu, jangan merasa rugi. Ya. Ayo pergunakan peluang waktu yang masih ada, kesempatan itu kita ambil. Kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak orang yang mengabaikan waktu, hanya kebanyakan tersibukkan dengan kesenangan hawa nafsunya. Seperti tadi umpama ada azan subuh, dia tidak perhatikan hak kepada Allah. Akhirnya dia kan mengikuti kesenangan hawa nafsunya, karena dengan adanya nilai-nilai yang kita harapkan hasil itu. Ini akhirnya kita teledor kewajiban kita beribadah kepada Allah yang mana telah dicontohkan Rasulullah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah, ya kita harus tegakkan siapa orangnya. Kalau tidak melaksanakan dalam perintah apa yang dicontohkan Rasulullah, adalah dia menjawab sama saja merobohkan agamanya. Kan ini ada arti seperti itu. Siapa yang tidak menjalankan atas perintah Allah dalam artian melaksanakan, melakukan, mendirikan sholat, berarti sama aja dia merobohkan agamanya. Ini jadi harus kita renungilah, kita sadari seberapa sih hidup, setinggi apa kita cari materi pun akhirnya kita tinggalkan. Percaya dan tidak. Contoh kita lihat nenek kita, kakek kita, kadangkala yang ditinggalkan kan
punya sawah, punya mobil, punya rumah bagus, ditinggalkan oleh nenek kita, akhirnya jatuh kepada bapak kita, kepada ibu kita. Setelah itu bapak ibu tidak ada, jatuh kepada kita sebagai warisnya. Setelah itu kita tinggalkan, jatuh kepada anak-anak kita. Nah ini berarti kan sesat, tidak kekal, semu semua. Kalau begini akhirnya yang kita tersibukkan dengan itu aja, akhirnya hak Allah mana? Bu, banyak yang teledor ya. Ya mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah lah. Mudah-mudahan selalu dikuatkan, dibukakan hati kita, selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, bisa melaksanakan atas kehendak Allah dan pertolongan Allah, beribadah kepada Allah. Disitulah makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hingga tiada luang untuk hak Allah kalau kita masih terseret menuruti dengan kesenangan hawa nafsu. Inilah makanya yang patut Allah itu diibadah. Ya. Jadi diibadahi, hak Allah kita penuhi, baru hak diri dipenuhi, hak sesama manusia kita penuhi. Ini baru kita terasa dalam penghambaan beribadah ini sangat berarti. Tidakkah bahwa manusia diberi nafsu? Kenapa sih manusia ini diberi nafsu? Adakah yang berpikir atau memahami atau menghayati? Kalau boleh maaf Bapak Ibu, ini dalam pandangan seseorang, ada mu'arif ya, orang arif yang berpendapat bahwa kenapa manusia itu diberi nafsu? Satu, nafsu adalah sebagai pendorong kesemangat, tapi juga sebagai ujiannya. Ini loh. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ini banyak sekali di antara kita semua Bapak Ibu ya, atau di dalam diri kita pribadi, hingga terjadi hal-hal yang terlupakan ada hak hamba. Jadi bagaimana kepada hak? Padahal hak hamba dicipta itu untuk beribadah kepadanya. Maksud kepadanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ pun jelas disodorkan kalimat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak lengah dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah benar-benar mengakui Allah adalah sebagai Rabb kita, mengakui sebagai Allah adalah sebagai Sang Pencipta, mengakui bahwa Allah yang menyukupi kita, patutkah kita mengabaikan ataukah kita harus taat kepadanya? Disinilah Bapak Ibu menjadi kajian diri. Ayo sama-sama ya, sekali lagi bahkan kan sering menyampaikan ayo sama-sama untuk merenungi diri. Sudahkah aku ini benar beribadah kepada Allah yang sebenarnya, atau masih aku mengingkari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya setiap muamalah kita yang secara zahir dan batin, kinerja kita, aktivitas kita, semua ini adalah dalam pengawasan Allah. Makanya Allah mengatakan tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini loh. Nah, kalau kita merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kepada kita, selalu memperhatikan kepada kita dalam suatu amaliyah kita, ya sepatutnya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Karena kita dicipta dari Allah. Ya. Kalau ibu bapak hanya sebagai ya istilahnya untuk
melanjutkan perkembangan biak aja. Tapi kan yang penciptanya Allah. Nah, inilah makanya Allah mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah kepada orang tua itu namanya birrul walidain. Ya, kita menjunjung harkat martabat orang tua, pengabdian diri. Dalam arti pengabdian diri itu kita menunjukkan bahwa kita sebagai seorang anak bekti kepada orang tua. Nah, birrul walidainnya ya secara itu. Tapi yang mutlak adalah kepada Allah dulu. Banyak orang, maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang bakti kepada orang tuanya, tapi tidak bakti kepada Allah. Bagaimana ini? Umpama ada kalimat kan, ridhonya Allah ada di orang tua. Umpama kita bagian sendiri punya anak ya, terus anak saya tidak melakukan, mulai saya didik umur 7 tahun, saya ajari sholat, puasa, tilawatil Quran, ya, ataupun cara-cara pendidikan agama. Nah, apa saya jadi ridho? Tidak mungkin. Tapi kalau anak itu melakukan berarti saya ridho. Bagian ridho kepada anak ini. Inilah yang dimaksud bahwa semua daripada salah satu bentuk ridhonya orang tua adalah menjadi ridho. Tapi anak ini sudah benar melakukan dalam suatu amalia, di mana amalia dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah, di mana waktu itu dia tidak mengabaikan. Akhirnya dia buktikan hak-hak Allah mulai kecil dan dia berbakti kepada orang tua, baru ridho ini. Dua-duanya ya, ini baru kita pahami ya, agar kita selalu apa yang menjadi muamalah kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, ayo sama-sama kita hanya bisa, bagian pun hanya mengajak, menyampaikan. Tidak bisa Rasulullah sendiri hanya menyampaikan, bagian pun juga seperti itu, bukan memaksa, salah, jangan. Ini adalah menyampaikan. Inilah namanya kita syiar. Jadi mensiarkan ini mengajak seseorang agar bisa apa? Bisa sadar. Ini loh Bapak Ibu ya. Jadi supaya agar kita tidak menjadi manusia hamba Allah yang rugi, kita harus sadar diri, menyadari segala hal dalam artian tingkah, perbuatan, muamalah. Benarkah kita benar-benar melakukan sesuai apa yang diperintah Allah dan sesuai apa yang dilarang Allah? Nah, kalau kita dua ini kita pegang dengan itikad suatu keimanan, baru benar ya, baru dikatakan benar bahwa kita adalah dipandang oleh Allah adalah hambaku yang taat kepadaku. Ini secara lahir dan batin loh Bapak Ibu ya, belajar. Kalau nantinya akan sering Bapak udah sampaikan bagaimana cara mengatasi untuk mengetahui celah-celah nafsu di dalam diri kita, kan sudah banyak di YouTube-nya, ada pengajian-pengajian. Tolong ya untuk Bapak Ibu yang mungkin selalu mengikuti pengajiannya Mbak Keng, ayo sama-sama ya, sama-sama dikaji, direnungi. Juga Mbak Keng sendiri, bukan dalam arti Mbak Keng menyampaikan gini tidak mau melakukan, ini dosa nanti. Menyampaikan setiap apa yang disampaikan harus dilakukan lebih dulu. Tidak berani, walaupun kita menyampaikan ayat, kalau kita tidak melakukan, contoh dah, umpama, ini saya ambil gambaran, kita mendengar ada berita, di sana suatu kecelakaan. Nah, berita ini kita diberitahu oleh saudara kita atau teman kita. Baru kita menyampaikan kepada teman yang lain, seakan-akan diri kita yang tahu permasalahan
keadaan suatu musibah atau kejadian kronologis kecelakaan itu. Biasanya seperti itu, padahal itu salah. Seharusnya kita bercerita, oh tadi saya diceritain teman aku bahwa di daerah sana terjadi suatu kecelakaan, begini benarnya. Ya, kita menyampaikan salah satu bentuk ayat Allah. Ini harus kita lakukan. Bagaimana kita menyampaikan bagaimana jihadun nafsi dengan kriteria keterangannya banyak di kitab-kitab ya, sama Imam Ghazali juga kriterianya banyak dijelaskan. Ya kita harus renungi, kita lakukan diri, baru kita bisa menyampaikan. Jadi tidak membohongi dirinya sendiri. Ya, ini karena Allah tadi mengatakan apa? Menyampaikan, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ucapan ini akan menjadi saksi. Di hati kita juga akan menjadi saksi. Maka dari situ kata sambungan ada suatu kalimat, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati. Ini ada juga, dan sesungguhnya kamu atau kalian datang kepada kami, maksud kami itu Allah, nanti dalam sendiri-sendiri sebagaimana kamu atau kalian kami Allah ciptakan pada seperti mulanya. Jadi bentuknya kita datangnya dari Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, pertanggungan jawab sesuai yang Allah tidak lengah dari apa yang kita kerjakan secara muamalah lahir dan batin. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya, ayo kita pergunakan peluang waktu yang diberikan Allah. Jangan sampai kita menunda suatu amalia yang menuju kepada jalan perintah Allah, agar kita benar-benar pengabdian diri ini ikhlas lahir dan batin hanya mutlak ila anta maksudi, tertuju kepada yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya, makin mohon maaf bila mana makin menyampaikan ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau pengajian ini yang kurang begitu pas, mungkin hanya yang dikaji masalah cuma nafsu. Mohon maaf sekali lagi, karena saya berpegang kepada ayat Allah dan berpegang kepada apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa hakikat yang paling kuat jihad dengan hawa nafsu. Ini jadi pegangan bagi. Mohon maaf ada kurang lebihnya, kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur